Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ikhwan wa akhwatillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 9 Safar 1438 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 November 2016. Ini enaknya kita ngaji apa ini? Hujan-hujan kita ngaji yang hangat-hangat aja ya. Bagaimana kalau hari ini kita membahas tentang Al-Quran? Setuju? Yakin? Ya. Al-Quran adalah kitab suci dan kita sangat menghormati Al-Quran. Kita sangat memuliakan Al-Quran. Tiap hari selalu kita baca, kita berusaha mempelajari Al-Quran, dan kita selalu berusaha mengamalkan Al-Quran. Al-Quran adalah segala-galanya bagi kita. Siapapun yang menghina Al-Quran berarti menghina kita. Kita tidak akan pernah rela dan kita siap mengorbankan apapun demi membela kitab suci kita, Al-Quran. Apalagi yang menghina Al-Quran itu seorang non-muslim yang terkenal sebagai orang jahat, mulutnya kotor, koruptor, dan semua kejelekan ada dalam dirinya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia digelincirkan untuk menyinggung Al-Qur'an dan akhirnya kita semua tersinggung. Tersinggung enggak antum? Kalau enggak tersinggung keluar dari sini. Kita semua orang beriman, kita marah, kita tersinggung. Itu wajar dan itu harus, itu adalah wajib. Termasuk kemarin aksi bela Al-Quran tanggal 4 November 2016 di seluruh pelosok Indonesia, terutama pusatnya ada di Jakarta. Alhamdulillah, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami dimudahkan untuk bisa berangkat ke Jakarta. Kami berangkat hari Kamis dan kami kumpul dengan teman-teman dari Sahabat Al-Aqsa, yang mana banyak dari mereka itu dari Ma'had Ishkariman Sulu, dan rata-rata mereka juga para hufadzul Quran, anak muda-muda. Kami berangkat menuju Masjid Istiqlal dan subhanallah seakan-akan hari itu seluruh Jakarta pergi ke Istiqlal semuanya. Kampung-kampung di Jakarta
pada nyewa kendaraan, nyewa bis untuk berangkat ke Istiqlal. Orang-orang tua, ibu-ibu, majelis taklim, anak-anak jalanan, anak-anak pang, anak-anak yang banyak tatunya, semuanya. Dan yang berangkat ke Jakarta hari itu bukan hanya dari Jakarta, tapi dari seluruh pelosok Indonesia. Dari lintas organisasi, bahkan ada teman dari Malaysia juga datang hanya untuk menghadiri aksi bela Al-Quran siang itu. Ketika kami sampai di Masjid Istiqlal, sudah dekat di Istiqlal, subhanallah, terus terang saya merinding dan tanpa terasa air mata saya berlinang, saya nangis, terharu. Ya, sekian banyak orang datang semuanya di satu titik. Tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang biayai. Mereka semua datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan biaya sendiri yang mungkin tidak sedikit. Ada yang naik pesawat, ada yang naik kereta api, naik bis, kendaraan sendiri. Kemudian juga di sana makan ditanggung sendiri, ada yang nginep di hotel. Berapa biaya mereka keluarkan? Ya, 1 juta lebih orang, bahkan mungkin sampai 2 juta kumpul di sana semuanya. Dan kami ketemu jamaah dari Malang banyak ada di sana, kumpul semuanya dari banyak masjid. Kemudian setelah itu, karena Masjid Istiqlal sudah full, sudah penuh semuanya. Itu katanya kalau penuh full semuanya itu sekitar 200.000. Kalau full semuanya, ini sudah full semuanya, sudah nggak muat. Sehingga kami kebagian di luar, kena sengatan matahari, tapi subhanallah terasa nikmat sekali, nggak terasa panas. Setelah Jumatan selesai, ada masukan dari Ustadz Bakhtiar Nasir, dari Ustadz Habib Rizik Syihab, yang menjelaskan bahwa aksi ini adalah aksi yang damai, aksi yang santun, ya, yang tidak anarkis. Bahkan juga diwasiatkan supaya menjaga kebersihan. Sudah kami berangkat. Nah, di depan kami itu ada gereja besar, katedral. Subhanallah, gereja itu justru kami yang menjaga, nggak diganggu, nggak dilempari. Orang-orang gereja itu merasa aman. Bahkan kami lihat mereka itu di gereja pada naik ke menara-menaranya untuk ngambil gambar. Mereka heran, ini orang Islam ini baik-baik ya. Ya, kami baik kok, memang kami baik. Yang penting jangan diganggu kami. Kami lembut, jangan ganggu kami. Kalau kami diganggu nanti bisa keluar taringnya, bisa keluar tanduknya nanti. Ya. Kami jadi kucing aja. Kalau Anda ganggu kami jadi macan. Itu kan. Subhanallah. Dan ternyata belakangan kita ketahui bahwa di gereja itu ada pernikahan. Enggak diganggu, lancar. Bahkan pengantinnya malah dibantu supaya pakaiannya enggak kotor. Masya Allah, inilah gambaran Islam yang indah. Kami jalan kaki, ya, dari Masjid Istiqlal menuju Istana Negara. Terus sambil ya ngaji Al-Quran, zikir, sholawatan. Ada juga yang punya yel-yel tertentu. Di antara yelnya itu adalah gantung, gantung, gantung si Wakmin. Nah, gitu kan. Gantung si Wakmin sekarang juga. Tahu Wakmin kan antum? Nah, itu. Sudah berangkat. Nah, kemudian kami lihat ada di sana itu mobilnya stasiun TV Metro Mini ya. Apa itu? Stasiun TV itu. Wah, lihat semuanya subhanallah kompak. Enggak ada yang kendalikan ini, kompak semuanya. Metro tipu, kompak semuanya. Diusir. Masyarakat sudah dewasa sekarang. Ini TV bohong semuanya ini. Kami enggak percaya dengan TV. Akhirnya diusir.
Terus jalan sampai asar, kami berhenti dulu. Sudah mendekati istana, kami berhenti dulu. Bekal-bekal yang kami bawa, minum, makan, enak, nyantai gitu loh. Dan subhanallah ketika jalan itu, yang tadinya itu matahari masih ada, tiba-tiba mendung. Sejuk hawanya, subhanallah. Itu katanya ya, seseorang itu mengerahkan dukun katanya supaya turun hujan. Ini ulama dilawan dukun. Ya, dukunnya dimakan sama ulama. Subhanallah. Suasana sejuk, nikmat sekali. Nikmat. Memang jalan-jalan kayak gitu itu membuat awet muda kok. Antum kalau ingin awet muda yang rajin ikut jalan-jalan kayak gitu. Kemudian ya, di sana sudah ada orasi di depan istana. Kami berusaha sampai ke bawahnya podium utama di sana, dan ternyata banyak teman-teman saya kenal baik dari Malang atau Jakarta termasuk panitianya, dan saya juga diminta untuk memberikan orasi. Tapi saya pikir-pikir dulu, ada manfaatnya nggak saya memberikan orasi? Karena sudah ngantri itu banyak. Saya doa pada Allah, ya Allah kalau memang baik saya memberikan orasi, mudahkan. Kalau memang tidak, ya Allah biar diganti yang lainnya aja. Nah ini alhamdulillah oleh Allah nggak diizinkan. Saya milih mundur aja. Yang ngantri banyak. Banyak yang memberikan orasi, kiai-kiai, ulama, habaib yang muda, yang sepuh, ya, kiai-kiai yang juga artis, bahkan juga ada artis itu menyanyi Syekh Ahmad Dhani itu juga memberikan orasi. Subhanallah, luar biasa. Bahkan ini lebih mirip dengan tabligh akbar ini. Tabligh akbar siraman rohani menyentuh. Dan yang paling menyentuh itu adalah ketika Syekh Ali Jabir tampil. Syekh Ali Jabir, kan kita diberi waktu sampai jam 6 sore kan. Ternyata tuan rumah yang kita datangi sedang keluar, ada perlu gitu kan. Ternyata nggak pulang-pulang. Akhirnya kami juga nunggu sampai tuan rumahnya pulang dulu. Mestinya jam 6, ya kami nggak pulang. Yang didatangi belum datang soalnya. Sampai maghrib, sampai gelap udah, dan kita niatkan jamak takhir, ada juga yang sholat maghrib sampai waktu isya. Syekh Ali Jabir memberikan orasi. Wah ini orasi yang paling menggetarkan ini. Ya, Syekh Ali Jabir bilang, saya dilahirkan di kota Madinah, kota Rasulullah SAW. Saya besar di sana, saya tumbuh di sana. Namun saya siap mati di sini. Wah, merinding semuanya. Kemudian beliau bilang, saya sudah wasiat kepada istri saya bahwa mungkin saya tidak pulang lagi. Bahkan saya sudah pesan kepada istri saya supaya menyiapkan kain kafan. Waduh, merinding. Terus beliau bacakan ayat-ayat Al-Quran surat Al-Hujurat. Itu juga banyak yang nangis. Setelah itu orasi dari Ustadz Arifin Ilham, orasi, doa, zikir, munajat yang sangat menyentuh juga. Masya Allah, luar biasa. Benar-benar siraman rohani yang dahsyat, bukan main. Dan yang datang ke sana juga orang-orang yang cacat, kaum tunanetra datang. Orang-orang yang cacat itu kan yang untuk melihat jalannya kayak gitu datang. Ini bukan rekayasa manusia. Saya yakin, hakul yakin ini bukan rekayasa manusia ini. Ini ada yang menggerakkan mereka ini. Manusia nggak bisa ngumpulkan orang 2 juta kayak gitu, biaya sendiri. Aksinya damai, tidak anarkis. Subhanallah. Ini benar-benar dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menggerakkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak terima Al-Qur'an ini dihina, dicaci. Kita nggak rela. Sampai akhirnya setelah Isya itu memang di pojokan sana itu ada kerusuhan dan memang sepertinya provokator, tapi jauh dari tempat yang damai ini. Di sana jauh di pinggir. Dari tadi ribut aja kayaknya di sana. Kayaknya memang disetting gitu sepertinya. Ribut aja dari tadi. Namun kami kaget. Tiba-tiba kami yang aman ditembaki pakai gas air mata. Ditembak. Gas air mata bukan dilempar gini ya, ditembak pakai senjata. Dar dor kayak perang gitu. Dengan mengeluarkan bola-bola api, dan ternyata belakangan diketahui itu adalah gas air mata yang terlarang, yang berbahaya, yang bisa membuat mata buta.
Dado luar biasa seperti itu. Ya kacau semuanya. Kacau sudah. Ya, ini orang nggak ada niat mau bikin kerusuhan kok ditembaki itu. Ya bingung orang-orang ini. Ini orang-orang mau hadir majelis taklim ini ditembaki. Udah suasana kacau, kira-kira setengah jam tembak menembak itu. Dado luar biasa sudah. Subhanallah. Masya Allah. Kami benar-benar tersinggung, kami marah. Ya, ini ulama-ulama ditembaki, habaib ditembaki. Kami nggak terima rasanya. Sakit hati ini. Tapi kami salut juga dengan para pemuda itu yang mereka tidak mau meninggalkan arena tersebut. Kami tidak mau meninggalkan sini. Para ulama kami masih di sana, para habaib masih di sana. Kami nggak akan meninggalkan mereka. Kami harus berani berkorban demi mereka. Subhanallah, mereka benar-benar setia. Disinilah kesetiaan dibuktikan. Sudah sampai setengah jam berhenti, akhirnya diputuskan untuk dialihkan ke DPR MPR. Diarahkan ke sana, ya, sampai malam kami berada di lokasi sampai sekitar jam 12 malam saat itu. Dan subhanallah, ini kuasa Allah Pak ya. Kuasa Allah subhanallah. Mulai pagi itu sampai jam 12 malam, mohon maaf ya, kami tidak buang air kecil sama sekali. Padahal minum banyak itu. Mana haus, minum aqua, habis minum lagi, ada 3 tempat botol aqua. Ini kuasa Allah. Yang kami khawatir kalau mau buang air kecil, mau kemana ini? Manusia seperti ini, masuk sulit, keluar sulit. Subhanallah. Sudah akhirnya kami putuskan dengan tim kami untuk pulang saja. Dan ternyata teman-teman masih di gedung MPR sampai subuh sekitar. Dan diputuskan pulang juga karena pemerintah janji akan menghukum orang tersebut, diberi waktu 2 pekan. Mudah-mudahan aja ya pemerintah benar-benar menepati janjinya, orang itu ditangkap, orang itu benar-benar dihukum seberat-beratnya, supaya negeri kita ini aman, tenang, tentram. Jangan kita mau dipecah belah. Apakah hanya gara-gara 1 orang itu kita mau dipecah belah, mau dihancurkan Indonesia? Saya nggak bisa bayangkan Pak, kalau orang itu nggak ditangkap, apalagi diputuskan orang itu bebas, yang akan terjadi apa? Nggak tahu, nggak bisa bayangkan. Ustadz Arifin Ilham sudah membaiat murid-muridnya loh, ada videonya, sudah dibaiat murid-muridnya, baiat tiap mati. Kalau si penista Al-Quran nggak ditangkap, ya kita nggak bisa nyalahkan. Ya mudah-mudahan aja pemerintah ditangkap orang itu, dihukum seberat-beratnya, supaya tidak ada alasan lagi umat Islam untuk berbuat macam-macam. Ya kan, gitu aja selesai. Ya mudah-mudahan aja. Karena itu sekarang ini diantara doa kita yang paling banyak doa untuk Indonesia. Kita doakan negeri kita ini. Jangan sampai negeri kita ini kacau. Ya, NKRI harga mati. Indonesia negara kita, negaranya orang Islam. Yang mau ngaco Indonesia berarti mau ngacau umat Islam. Alhamdulillah kita di sini dakwah masih bisa, nggak ada larangan dakwah. Yang penting nggak membuat kekacauan. Nanti kalau perang gimana? Mau jadi kayak Suriah? Mau nggak antum Indonesia kayak Suriah? Mau apa enggak? Ada yang mau, ada yang enggak. Ya, lebih baik jangan. Walaupun mungkin kita kepingin perang, kepingin mati syahid gitu kan, lebih baik jangan, lebih baik aman. Saya milih aman. Karena apa? Kita di sini masih bisa ngamalkan Islam. Adzan dilarang nggak di sini? Adzan nggak dilarang. Salat 5 waktu dilarang nggak di masjid? Nggak dilarang. Jumatan nggak dilarang. Perempuan pakai jilbab, perempuan pakai kerudung, pakai cadar dilarang nggak? Nggak dilarang. Kita ngamalkan Islam dilarang nggak di sini? Oh nikmat, masya Allah. Kita jagain. Ya, jangan sampai karena kita ingin mati syahid atau yang lainnya membuat kekacauan. Jangan. Merubah kemungkaran itu jangan sampai menimbulkan kerusakan yang lebih besar lagi. Kami kemarin datang ke Jakarta karena memang aksinya aksi damai. Kalau anarkis kami nggak mau datang. Kami nggak mau datang kalau anarkis. Ngerusak, oh itu bukan cara kami, bukan cara kita. Dan itu nggak menyelesaikan masalah. Anarkis masalah selesai nggak? Kudeta masalah selesai nggak?
Selesai nggak kira-kira? Panjang masalahnya, panjang. Nanti penggantinya siapa? Minimal penggantinya sama atau lebih buruk. Kalau lebih baik kayaknya wallahu a'lam, spekulasi ya. Lebih baik kita milih negeri ini aman saja. Doa kepada Allah ya. Saya beberapa waktu yang lalu sempat pergi ke Palangkaraya dengan sekitar 20 jenderal. Saya tanya ke mereka semuanya, bagaimana kondisi Indonesia sekarang ini? Semuanya menjawab, kondisinya memang bahaya Indonesia. Dikhawatirkan terjadi chaos. Dikhawatirkan. Semuanya jawabannya gitu. Tinggal nunggu ada yang nyulut aja jadi sudah. Terus saya tanya ke beliau-beliau, solusinya apa? Bagaimana solusinya supaya nggak terjadi seperti itu? Semuanya menjawab, solusinya adalah yang banyak doa. Doa aja kepada Allah, yang banyak doa. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti itu. Jadi kita yang banyak doa ya. Kita banyak doa, mudah-mudahan negeri kita oleh Allah dijaga. Negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang sejahtera, yang ditegakkan keadilan di negeri ini. Insya Allah itu harapan kita dan itu kewajiban kita. Jangan kita mendoakan Suriah, mendoakan Palestina, mendoakan sana sini, negeri kita lupa nggak kita doakan. Suriah kita sebut, Palestina kita sebut, Myanmar kita sebut, Indonesia juga kita sebutkan Indonesia. Allahumma hfadz biladana Indonesia wa sa'ira biladil muslimin bihifdik wa aminha biamnik. Ya Allah, jagalah negeri kami, negeri Indonesia dengan penjagaanmu. Berilah keamanan dengan keamanan darimu. Doa. Insya Allah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Al-Quran, kita kembali ke Al-Quran. Al-Quran ini kitab suci ya ikhwan, jangan pernah meninggalkan. Itu gara-gara satu ayat dihina, orang bisa seperti itu marahnya. Ini bukan rekayasa manusia, ini kekuatan maha dahsyat. Al-Quran ini kitab suci. Kalau antum ingin sesuatu yang suci di dunia sekarang, ya cuma Al-Quran itu aja, nggak ada lagi selain itu. Al-Quran kitab suci, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran adalah kitab suci, disebutkan di dalam riwayat yang sahih bahwa nanti menjelang kiamat, karena dunia sudah rusak, manusia rusak ya, maka Al-Quran yang suci itu tidak layak berada di bumi, nggak layak berada di dunia. Disebutkan dalam hadis sahih, akhir zaman nanti Al-Quran dicabut kembali oleh Allah. Dicabut oleh Allah lewat satu malam. Malam itu Al-Quran dicabut oleh Allah, sehingga tidak ada lagi di dunia ini Al-Quran. Orang yang di hatinya ada hafalan, gak hafal lagi, hilang hafalannya. Mushaf itu ya, itu tinggal kertasnya, Al-Qurannya gak ada, sudah diambil oleh dicabut. Itu kitab suci Al-Quran itu. Sehingga di dalam kitab-kitab akidah, ketika pembahasan Al-Quran selalu ada kata-kata minhu bada' wa ilaihi ya'ud. Al-Quran berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mumpung Al-Quran oleh Allah belum dicabut, jangan disia-siakan. Mari ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, jangan lupa tiap hari baca Al-Quran. Kita baca, kita pelajari, kita berusaha mengamalkan. Mengamalkan Al-Quran itu nikmat, bukan main, luar biasa. Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Fi Dhilalil Quran, ya, saya menyebut Sayyid Qutb, dulu saya jelaskan. Sayyid Qutb itu ada pro dan kontra. Ada yang cinta kepada Sayyid Qutb, seakan-akan beliau nggak punya salah. Ada yang benci kepada Sayyid Qutb, seakan-akan beliau semuanya serba salah, nggak ada benarnya. Tapi ada yang sportif, objektif, insaf, adil. Sayyid Qutb adalah manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Kalau benar kita ambil, kalau salah kita tolak. Ukurannya adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran dan As-Sunnah. Sayyid Qutb rahimahullah ta'ala punya tafsir yang luar biasa, Fi Dhilalil Quran. Di muqaddimahnya apa beliau katakan? Al-hayatu fi dhilalil Quran ni'mah. Ni'mah la ya'rifuha illa man daqaha. Kehidupan di bawah naungan Al-Quran adalah sebuah kenikmatan
Kenikmatan tidak mungkin mengetahuinya kecuali orang yang sudah merasakannya. Ini Sayyid Qutb, 40 tahun beliau sebagai orang liberal dapat hidayah, ya, kembali kepada Islam yang benar, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tafsirnya beliau itu luar biasa. Walaupun ada beberapa yang dikritisi, wajarlah, kitabnya manusia, nggak ada benar semuanya. Tapi jangan kemudian dicacat habis, nggak boleh dipakai, jangan. Yang baik-baik bisa diambil. Seperti itu. Beliau setelah kembali kepada Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mempelajari Al-Quran, subhanallah. Apa kata beliau? Setelah saya kenal Al-Quran, lalu saya melihat manusia ini, seperti orang sedang berada di di atas tempat yang tinggi, melihat di sana ada anak kecil-kecil sedang bermainan boneka, rebutan. Subhanallah. Jadi beliau mengatakan seakan-akan melihat manusia seperti apa? Anak kecil rebutan boneka. Karena belum tersentuh oleh Al-Quran. Al-Quran ya ikhwan. Kalau kita mau ukuran ngaji berapa banyak, memang para ulama mengatakan khatam itu paling lambat 40 hari. Itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, ya. Wa yukrahu an yuakhkhar khatmatul Qur'an akthar min 40 yauman. Hukumnya makruh khatam Al-Qur'an lebih lambat daripada 40 hari. Jadi batas maksimal khatam itu 40 hari sekali. Namun ini pun masih diberi komentar oleh para ulama yang lain, di antaranya oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Kata beliau, wal arba'un muddatud du'afa wa ulil ashghal. Khatam 40 hari sekali itu adalah jangka waktunya orang-orang lemah, orang-orang sakit, dan orang-orang yang super sibuk. Jadi khatam 40 hari sekali itu untuk orang sakit, orang super sibuk. Kalau kita nggak sakit, nggak super sibuk, nggak boleh khatam 40 hari. Harus lebih cepat lagi. Dan sekarang ini ada program one day, one juz, 1 hari 1 juz, itu bagus. Sebulan sekali kita khatam. Katakanlah antum merasa berat dengan itu. Saya berat, saya itu macam-macam lah. Sudahlah, kita ngalah aja. Usahakan setiap hari mengambil faedah dari Al-Quran. Usahakan tiap hari baca Al-Quran, ya, baca terjemahnya, tafsirnya. Usahakan bisa ngambil faedah. Apa faedah hari ini yang saya ambil dari Al-Quran? Mungkin sebelum subuh ngaji atau setelah subuh, ambil faedah apa yang bisa saya ambil dari Al-Quran hari ini. Mutiara-mutiaranya Al-Quran. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buku petunjuk, buku sukses, buku selamat, buku bahagia dunia akhirat. Rumah kita di surga. Kita semua berasal dari surga. Nenek moyang kita adalah Nabi Adam dari surga. Dikeluarkan ke dunia ada satu sebab, ada hikmahnya, dan kita harus bisa pulang ke rumah kita lagi. Betul kan Bapak Ibu sekalian ya? Rumah kita di surga. Kita di sini merantau. Kita merantau, kita harus bisa pulang ke rumah kita di surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa pulang ke rumah kita? Kita harus punya petunjuk untuk bisa pulang ke rumah, supaya nggak kesasar. Seperti kalau kita keluar kota, kita nggak tahu jalan, kita pakai GPS supaya nggak kesasar kan? Nah ini kita pakai GPS untuk pulang ke rumah kita lagi. GPS-nya adalah Al-Quran, kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Di sini saya punya banyak tulisan tentang Al-Quran luar biasa. Bahkan Al-Quran bukan membuat orang bahagia di akhirat saja, tapi juga bahagia di dunia, sukses di dunia. Ya, ini ada ulama yang mengatakan untuk memberikan motivasi tentang pentingnya membaca Al-Quran. Ya. Ini salah seorang ulama namanya Ibrahim Al-Maqdisi. Ibrahim Al-Maqdisi. Beliau memberikan tausiah kepada muridnya namanya Abbas bin Abdiddaim. Apa wasiatnya? Akthir min qiraatil Qur'an wa la tatrukhu
fa innahu yatayassaru lakal ladzi tatlubuhu ala qadri ma taqra. Perbanyaklah daripada membaca Al-Qur'an. Jangan kau tinggalkan membaca Al-Qur'an. Karena sesungguhnya akan menjadi mudah untukmu semua yang kamu inginkan, sesuai dengan kadar apa yang kamu baca dari Al-Qur'an. Kamu yang banyak baca Al-Qur'an, kamu punya hajat, kamu punya cita-cita, kamu punya obsesi, kamu punya keinginan, akan dimudahkan untuk kamu dapatkan semua itu tergantung kadar banyaknya kamu membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Jadi ini benar-benar kitab sukses dunia akhirat. Kemudian sebagian ahli tafsir mengatakan, istaghalna bil Qur'an fa ghamaratnal barakat wal khairat fid dunya. Kami menyibukkan diri kami dengan Al-Qur'an, lalu kami diliputi oleh barakah, diliputi oleh rahmat di dunia. Akhirat pasti, dunia dapat barakah dan kebaikan. Masya Allah. Karena itu kami berniat nanti pondok pesantren kami, ya, insya Allah akan kami resmikan tanggal 20 November di Desa Karangwidoro. Ada masjidnya, nama Masjid Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Pondok pesantrennya namanya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Nanti kami di sana fokusnya itu ke Al-Qur'an. Fokusnya itu pokoknya Al-Qur'an. Mulai dari tajwid, tahsin, tahfidz dan tafsir. Dikaji Al-Qur'an ini. Karena masih banyak yang belum kita ungkap dari Al-Qur'an. Kita khatam kitab macam-macam. Al-Qur'an pernah khatam enggak? Tafsirnya, kajiannya. Insyaallah kami akan resmikan tanggal 20. Mohon doa restu dari semuanya ya. Doakan mudah-mudahan oleh Allah diberi kemudahan. Mudah-mudahan oleh Allah diberi kelancaran. Mudah-mudahan kami bisa memberi manfaat sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk umat insyaallah. Doakan. Nanti insyaallah pondok kami itu gratis insyaallah. Rencananya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ya kami mohon doa aja. Doakan mudah-mudahan peresmiannya nanti itu lancar, tidak ada gangguan suatu apapun. Ya. Dan nanti setelah peresmian itu kajian-kajian kami terutama yang hari Ahad nanti pindah ke sana. Kajian di sana Ahad pagi jam 9 sampai jam 10. Lokasinya juga bagus ya, juga untuk wisata religi gratis lagi. Wah, Masya Allah tuh. Dapat dunia akhirat insyaallah. Nah, sekarang ini memang pagernya masih ditutup karena belum diresmikan. Masih banyak perbaikan-perbaikan di sana dan di sini. Nanti insyaallah setelah diresmikan pagernya juga dibuka. Pagernya dibuka, boleh silakan masuk, sholat silakan fadhil. Mau selfie juga boleh. Iya, karena banyak yang selfie di sana. Demikian, mohon doanya ya Bapak Ibu sekalian, doakan mudah-mudahan diberi oleh Allah kelancaran, tidak ada gangguan suatu apapun. Karena sekarang ini zaman fitnah itu kan. Doakan terutama yang warga di sana, mohon bantuannya, sosialisasi ke warga bahwa kami ini adalah ahlus sunnah wal jamaah ya. Kami bukan kelompok sesat, kami bukan kelompok yang suka bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, ngafir-ngafirkan. Kami tidak seperti itu. Apalagi dituduh sebagai kelompok yang suka menghalalkan darah. Nah, iya, darahnya kambing. Iya, memang kalau kurban kami nyembelih kambing. Kalau darah manusia, oh bohong, enggak. Kami tidak pernah menghalalkan darah manusia ya. Kami ini insya Allah semuanya di sini tahu ajaran kami. Kami selalu mengajarkan apa? Kita jaga persatuan. Beda organisasi, beda baju, monggo silakan. Lapang dada menyikapi perbedaan pendapat. Yang penting kita tetap bersaudara. Kita bersaudara, kita saling menghormati. Perbedaan kita itu sedikit dan enggak prinsip. Persamaan kita banyak. Insya Allah semuanya ketemu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mohon bantuan doanya, doa restunya. Kalau ada yang tinggal di sana mohon sosialisasi kepada warga sana bahwa kami ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan acara tanggal 20 nanti lancar, tidak ada kendala apapun, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah mudah-mudahan menjadi rumahnya orang Islam semuanya. Bahkan kami itu ingin
ke depan nanti di samping kami punya pondok, ini juga untuk kaum muslimin semuanya, termasuk anak-anak jalanan, anak-anak yang di badannya banyak tatonya, mantan-mantan narkoba, mantan-mantan orang nakal. Monggo silakan datang ke masjid kami. Anda adalah sahabat kami, ya, Bolo Dewi. Ini rumahmu di sini. Monggo ke sini tobat kepada Allah, jadi orang baik. Oleh karena panganan dikai mangan di kono insyaallah. Makannya gratis insyaallah. Yang ada apa dimakan biidznillah. Ya, insyaallah itu rencana kami, itu cita-cita kami. Dan kami bukan kelompok yang eksklusif, kami terbuka. Kami bukan orang yang misterius, semuanya tahu kami. Kami juga berasal dari Malang, lahir di sini, besar di sini. Kami juga Arema, ya kan? Demikian wallahu alam. Ini mungkin kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita masih ada beberapa waktu untuk tanya jawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhol. Ini sudah ada yang tanya. Assalamualaikum Ustaz, apakah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca surat Al-Mulk setiap malam maka Allah akan menjaganya dari adab kubur itu sahih? Ya. Hadis-hadis tentang surat Al-Mulk itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Yang sahih dan hasan cukup banyak dan kami sering membahas masalah itu. Di antara hadis-hadis yang sahih adalah ini, termasuk ini, yaitu Suratul Mulk Al-Munjiyah min Adzabil Qabr. Surat Al-Mulk itu menyelamatkan dari azab kubur. Bukan hanya itu, masih banyak ada dari yang lainnya. Man qara'a suratul Mulk kulla lailah. Ya. Atau inna fil Qur'ani suratan 30 ayah syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Di Al-Quran ada satu surat berisi 30 ayat memberi syafaat kepada seseorang sehingga dosa-dosanya diampuni, surat Al-Mulk. Kemudian juga ada redaksi sehingga dia itu dimasukkan ke dalam surga, sehingga dia itu diselamatkan dari api neraka. Karena itu jangan lupa membaca surat Al-Mulk tiap malam. Boleh ba'dal maghrib, boleh ba'dal isya, boleh juga sebelum tidur, boleh juga ketika sholat tahajud, pokoknya tiap malam. Kalau mungkin malam lupa, kita baca siangnya. Usahakan pokoknya tiap hari baca surat Al-Mulk 30 ayat. Dan ini juga sedang kita kaji di Masjid An-Nur, di kajian ibu-ibu Selasa sore. Itu kalau Selasa pertama tafsir, kita masih mengkaji surat Al-Mulk, belum selesai. Ya, sambil kita kaji isinya surat Al-Mulk. Bagus isinya itu. Wallahu a'lam. Monggo, kalau ada yang mau ditanyakan lagi silakan. Sambil nunggu waktu isya, belum masuk kan? Ya, masih kurang beberapa menit. Monggo, kita ada waktu. Kalau mau tanya, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yasin. Iya. Ini pertanyaan klasik ya. Dan pertanyaan rutin dari dulu sampai sekarang sampai kiamat nanti. Iya. Baca Yasin, hukumnya tahlilan, hukumnya mulutan, hukumnya haul, istighosah dan yang lain. Ini pertanyaan rutin klasik dan pertanyaan yang efektif untuk memecah belah umat. Iya. Dan prinsip kami ya, masalah gini itu enggak kami bahas di tempat umum, Pak. Itu prinsip kami. Jadi kalau ada yang bilang kami suka ambet-ambetakan, itu bohong besar. Bohong besar. Saya tidak ingin umat itu pecah hanya gara-gara masalah baca Yasin hari Jumat. Yang mau baca silakan baca, yang tidak silakan tidak. Selesai. Insyaallah mlebu surga karepe. Sing baca Yasin mlebu surga, sing gak baca mlebu surga pisan. Insyaallah. Seperti itu. Demikian. Itu jawabannya. Anda puas tidak puas, itulah jawaban saya. Saya ini orangnya gini ya, gelem monggo, gak gelem ya wis, ngono wis. Jadi begitu, Pak. Pertanyaan gitu saya tidak akan pernah jawab di tempat umum. Gak ada faedah. Ini pertanyaan rutin dari dulu, mulai saya belum lahir sampai saya sekarang, sampai saya mati, sampai kiamat. Tidak selesai. Seperti itu. Jadi jawaban kami gitu.
Yang yakin baca Yasin, ya baca sakarepmu. Yang yakin gak baca Yasin, gak baca. Tapi kami menganjurkan Yasin juga dipelajari isinya, bagus isinya luar biasa. Isinya Yasin itu bagus, pelajari tafsirnya itu bagus sekali. Itu aja jawaban kami. Semoga Allah meridhoi. Monggo silakan. Monggo Pak, silakan Pak. Apa lagi? Yasin atau Waalaikumsalam. Monggo Pak. Ikut demo kemarin Pak. Oh, makanya awet muda kelihatan. Kenapa? Itu kalau tidak dihukum bagaimana sikap kita? Kalau menurut Bapak enaknya diapakan? Disate aja Pak. Yang jelas kalau tindakan anarkis kami tidak mendukung. Ya, adapun kalau menurut secara agama Islam kita bicara Al-Qur'an, orang kayak dia hukumannya jelas kan. MUI juga sudah memutuskan, bahkan dari MUI itu Ustadz Kiai Haji Iskandar Zulkarnain sudah menjelaskan kalau hukum Islam yaitu salah satu dari 4 pilihan. Ya. An yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw minal ardh. Itu Allah yang mengatakan Pak. Jadi saya bukan membohongi pakai Al-Maidah Pak. Yang pertama an yuqattalu dibunuh, au yusallabu disalib, au tuqatta aydihim warjuluhum min khilafin, dipotong tangan dan kakinya berselisih, tangan kanan kaki kiri, atau tangan kiri kaki kanan, atau diusir ke luar negeri. Itu MUI Pak. Kalau hukum Islam jelas ya. Cuman kalau gara-gara satu orang ini lalu kita bikin kerusuhan di Indonesia, saya nggak setuju. Aksi-aksi anarkis kami nggak setuju. Aksi damai monggo silakan, saya setuju, saya dukung. Aksi damai simpati kita dukung. Anarkis merusak, yang membuat kerusakan lebih besar lagi kami tidak setuju. Itu sikap kami. Jadi begitu. Seandainya nggak dihukum diapakan? Ya itu maunya apa kita Pak? Itu sudah jelas hukumnya secara Islam jelas ya. Satu orang aja, nggak usah diributkan seluruhnya. Wong siji yang repot loh. Ya silakan kalau ada yang lainnya. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Ulil amri. Oh ya, wah ini ulil amri ini. Ulil amri itu kalau menurut Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya, seseorang itu dikatakan ulil amri kalau wilayahnya wilayah syariah. Kalau kekuasaannya itu sesuai dengan syariat, baru layak disebut ulil amri. Itu Asy-Syaukani bilang gitu, Imam Syaukani ahli tafsir, punya tafsir namanya Fathul Qadir. Bahkan ulama menyebut itu adalah ringkasan dari tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Jadi seseorang dikatakan ulil amri itu al-hukam wal ulama, al-umara wal ulama, itu ulil amri. Tapi dengan catatan yang wilayahnya wilayah sesuai dengan aturan syariat, seperti itu. Sekarang kalau antum hidup di Amerika ya. Sekarang yang tadi pemilu yang terpilih siapa? Donald Trump. Yang menang dia kayaknya tadi kan. Nah, apakah dia ulil amri? Siapa? Ulil amri itu adalah Donald Trump. Itu laknatullah alaih. Itu bukan ulil amri. Kenapa? Wilayahnya bukan wilayah yang sesuai syariat. Wilayah taghutiyah namanya, bukan syariah. Jadi seorang itu layak disebut ulil amri kalau wilayahnya wilayah syariah. Seperti itu. Sudah masuk waktu Isya ya. Ini yang terakhir saya jawab aja. Ada kadung nulis ini. Apa ini?
apakah negara akan aman jika suatu saat nanti sholat subuh di Indonesia akan seramai sholat Jumat dan isinya lebih banyak pemudanya. Nasrani dan Yahudi pasti akan takut dan akan mungkin sekali menyerang negeri ini. Wallahu alam ya, saya tidak paham ini pertanyaannya. Yang jelas pokoknya kalau orang Islam sudah kembali ke masjid, masjid-masjid makmur, insya Allah negara ini barokah. Arab Saudi itu kenapa sih barokah? Masjidnya itu makmur, 5 waktu itu makmur di sana, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya makmur. Bahkan di sana itu diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Kalau sudah waktu sholat itu keliling dari hay'ah ya, untuk ngajak orang masuk ke masjid. Masya Allah barokah itu. Demikian. Nah ini ada lagi nih, ada kadung nulis ini. Bagaimana hukumnya bila anak akan dihajikan kakak yang bekerja di pajak? Wah, tambah panjang ini. Ini hubungannya dengan bela Al-Quran apa ini, Pak? Saya kira itu aja. Mohon maaf kurang lebihnya, semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.